Baiklah, kesempatan ini kita akan belajar melanjutkan materi kita yang bagian B, yaitu jenis dari fungsi yang rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ya, jadi untuk fungsi-fungsi dalam Microsoft Excel itu ada namanya fungsi statistika. Di fungsi statistika itu digunakan pada saat bekerja dengan Microsoft Excel. Adapun fungsi-fungsi yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita ingin menjumlahkan sebuah data dalam suatu rank, kita menggunakan fungsi sum. Lalu menggunakan dalam kurung, dan misalnya kita pilih ini sampai ke bawah seperti yang minggu lalu kita pelajari, terus tekan enter. Kemudian ada namanya fungsi average untuk mencari rata-rata. Jadi kita ketik sama dengan tuliskan average, buka kurung, dan pilih range-nya, pilih range, kemudian kita tarik seperti ini, kita blok semua, dan rata-ratanya akan muncul seperti ini. Jadi itu untuk contoh penggunaan average dengan sum. Kemudian ada juga namanya fungsi max atau nilai tertinggi. Nah, nilai max kita coba gunakan lagi ini, mulai dari kolom F3 sampai kepada ini kolom F6, kita tekan enter, nilai tertingginya adalah 9. Jadi sama dengan yang di sini nilai tertinggi adalah 9. Kemudian ada namanya nilai terendah. Itu nilai terendah rumusnya adalah sama dengan min. Kemudian sama langkahnya, kita pilih range pertama, kita pilih juga semua range yang ingin kita cari nilai terendahnya, kemudian tekan tombol enter. Maka nilai terendahnya adalah 5, sama dengan yang di sini. Kalau misalnya ini kita rubah menjadi 4, maka di sini juga akan berubah menjadi 4. Di sini juga pasti akan berubah karena rumus ini menggunakan range yang sama. Kalau kita ubah kembali menjadi 5, maka di sini bagian ini yang sudah kita kasihkan rumus tadi, maka juga akan berubah. Kemudian ada namanya nilai varians. Ya, itu rumusnya sama dengan var. Kemudian buka kurung, kita pilih range-nya, range pertama sampai range ketiga, kita tekan enter. Nah, ini variance-nya. Ya, jadi ini 3,33 adalah nilai variance dalam range. Kemudian ada juga namanya nilai standar deviasi. Nah, ini sama dengan STDF, buka kurung, kita blok range yang kita mau cari standar deviasinya, tekan enter. Nah, ini 1,82. Selanjutnya ada juga fungsi count, yaitu untuk mencari berapa banyak data di dalam sebuah range. Kita sama dengan count, buka kurung, kita pilih yang range pertama sampai range yang terakhir, kita tekan enter. Nah, di sini hasilnya ada 4, sama dengan jumlah yang ada di sini. Di sini ada 4, berarti jumlah data dalam sebuah range itu adalah 4. Jadi itu untuk fungsi statistika. Kemudian ada juga namanya ya, jadi ini tadi fungsi statistika. Kemudian ada juga namanya fungsi logika. Nah, fungsi logika ini digunakan untuk mengolah lembar kerja, dan pada kesempatan ini kita akan mencari atau belajar menggunakan
beberapa fungsi, yaitu fungsi if, fungsi and, dan fungsi or, serta fungsi not. Nah, sementara itu dalam Microsoft Excel juga tersedia beberapa operator relasi. Jadi operator relasi itu contohnya adalah sama dengan, kemudian tanda kurung lebih kecil, kurung lebih besar, juga ada lebih kecil dari, kemudian ada besar dari, kemudian adalah tidak sama dengan. Jadi ini adalah beberapa fungsi-fungsi atau operator yang ada di dalam Microsoft Excel. Jadi ini adalah operator relasi. Jadi ini simbol operator relasi ya. Simbol operator relasi. Ya. Jadi sama dengan, kurang dari, lebih kecil daripada, besar daripada, lebih kecil daripada, sama dengan atau sama dengan, kemudian besar, lebih besar atau sama dengan, sini tidak sama dengan. Sekarang kita belajar menggunakan fungsi if. Fungsi if digunakan untuk menguji kebenaran isi sel lembar kerja. Jadi fungsi if digunakan untuk menguji kebenaran isi sel lembar kerja. Nah, fungsinya secara umum seperti ini. Misalnya, kita menggunakan fungsi if untuk kedua data range ini. Kita ketik sama dengan, ketik if, terus kita buka kurung. Nah, kita akan memilih ekspresi logikanya. Ya, pilihannya yang mana? Kita akan memilih yang ada di kolom B3. Jadi kita klik kolom B3, terus kita tambahkan sama dengan, kemudian tanda kutip 2 L. Ya, contoh kita pakai contoh L, kemudian titik koma, kita buka titik, kita bikin lagi titik ini, titik 2, tanda kutip 2, kemudian kita masukkan laki-laki, balas kutip 2, kita pakai titik koma, kita pakai, buka lagi titik tanda kutip 2, kita masukkan perempuan, buka titik kutip 2 lagi, kemudian kita balas kurung. Jadi B3 ini adalah ekspresi logika dari range yang akan kita cari. Sedangkan laki-laki ini adalah pilihan pertama dan pilihan kedua. Perempuan adalah yang pilihan kedua. Maka di sini artinya jika di dalam kolom B3 menggunakan kode L, berarti itu laki-laki. Jika bukan, berarti dia adalah perempuan. Seperti ini. Jika sudah, kita tekan tombol enter. Nah, ini laki-laki. Terus ini untuk P, kita lihat pembuktiannya. Kalau bukan L berarti perempuan. Kita tarik ke bawah coba rumusnya. Nah, sama. Berarti dia berhasil ya. Jadi di sini kalian bisa lihat rumusnya. Jika kolom B4 sama dengan L, maka dia laki-laki. Tetapi jika bukan L, berarti dia adalah perempuan. Jadi seperti itu cara membacanya ya. Jika di kolom B4 adalah menggunakan kode L, berarti dia adalah laki-laki. Atau jika kolom B4 ini berisi L, ya maka pilihannya laki-laki. Jika tidak, maka pilihannya adalah perempuan. Itu untuk fungsi if. Sekarang kita gunakan fungsi selanjutnya yaitu dengan menggunakan fungsi and, ya, fungsi if, tetapi dengan menggunakan tambahan dari operator relasi.
Contohnya ini, kita gunakan data yang ini. Kita gunakan sama dengan if. Kita buka. Kita akan gunakan kolom ini F3. Tunggu sebentar ya, saya perbesar dulu. Perbesar biar gampang lihatnya. Nah, jadi di sini juga perbesar tulisannya. Jadi sama dengan if, kita buka kurung, kita akan melihat nilai atau hasil dari kolom F3. Jadi F3, apakah dia, jika kolom F3 lebih besar, ya, lebih besar sama dengan dari 6 misalnya, kita berikan titik koma, maka dia lulus. Tanda kutip lagi, titik koma, dan tambahkan keterangan mengulang. Titik 2, tanda kutip 2, kemudian balas kurung, lalu kita coba enter. Nah, ini lulus. Kita coba untuk yang di bawahnya. Kita gunakan rumus yang sama dengan if kolom F4 besar dari 6, besar sama dengan 6, maka dia akan lulus atau mengulang pilihannya. Coba kita lihat apakah hasilnya. Nah, dia mengulang. Ini karena dia nilai ini lebih rendah daripada angka 6 seperti yang di dalam rumus. Ya, jadi if kolom range-nya di kolom F4 besar dari 6, maka dia lulus. Jika di bawah dari 6, maka dia mengulang. Jadi seperti itu. Nah, ini sama kalau kita sorot ke bawah. Nah, ini 8, 9, maka dia lulus. Nah, selanjutnya kita akan belajar menggunakan fungsi dari fungsi teks. Nah, fungsi teks ini fungsi teks ya. Jadi tadi ini yang kita latih ini adalah fungsi fungsi if ya, fungsi if. Sedangkan kita akan belajar menggunakan fungsi teks. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mari kita latihan lagi, melihat rumusnya. Nah, di sini yang pertama kita akan gunakan fungsi left. Left itu berarti di sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Jadi fungsi left ini digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri pada string n yang menunjukkan jumlah karakter yang diambil. Jadi kita akan ambil yang sebelah sini, ya. Kita gunakan range yang ini. Nah, kita coba sama dengan left, kemudian kita buka kurung string n, ya, string, ya. Misalnya seperti ini, sama dengan left. Jadi stringnya itu adalah komputer, ya. Misalnya ini komputer, atau kita ganti saja, ya, samakan ini komputer, kita pakai tanda kutip, lalu kita gunakan tanda koma 5 dan balas kurung. Apakah hasilnya? Nah, di sini hasilnya tidak muncul karena ada masalah dengan formulanya. Nah, jadi kita akan ulangi lagi, kita lihat dia salahnya di mana. Nah, jadi itu kita lihat dia ada di mana salahnya di sini, ya. Left komputer seperti itu. Nah, jadi sini dia bermasalah di sini, ya. Harusnya di sini teks, kemudian titik, koma. Kita coba lagi. Nah, dia berhasil. Jadi ketika terjadi seperti itu,
ada kemungkinan bahwa fungsi atau Microsoft Excel-nya itu tidak mendukung untuk koma, tetapi dia mendukung untuk titik koma. Sama tadi, Mr. Febri gunakan titik di sini, dia tertolak. Tetapi ketika Mr. Febri sudah mengganti dia dengan titik koma, nah dia bisa terbaca. Nah, seperti itu. Jadi komput di sini tadi rumusnya adalah diambil dari sebelah kiri dari kata komputer sebanyak 5 bagian. Berarti K O M P U 5. Ya, jadi ini 5 sama. Kemudian kita pakai fungsi lainnya lagi. Ya, kita coba lagi. Sama dengan left. Sama dengan left. Kemudian kita pilih kolomnya, range-nya, kemudian pakai titik koma 4. Ya, kita coba 4 ya. Apakah hasilnya seperti bisa kelihatan? Terus kita tekan enter. Nah, 4. Jadi dia mengambil 4 kata dari sebelah kiri. Nah, sekarang kita gunakan fungsi right. Nah, sama caranya, yang berbeda hanya di bagian penulisan ini. Nah, misalnya masker, titik koma 3 balas huruf enter. Jadi dia yang diambil di sebelah kanan ini 1, 2, 3 berarti ker. Ya, jadi itu ya ker. Kalau ini kita rubah menjadi 4, maka scare. Jadi itu. Jadi dia mengambil yang mulai dari sebelah kanannya. Jadi ini R E K S. Kalau dari kiri dia mengambil dari M A S K. Seperti itu. Jadi itu untuk fungsi right. Kemudian ada namanya fungsi mid. Nah, fungsi mid ini kita contohkan seperti ini. Sama dengan mid. Kemudian kita pilih stringnya, misalnya ini Microsoft atau komputer ya, atau kita pakai komputer saja, komputer. Kemudian N1 dan N2 itu artinya karakter yang diambil mulai dari N1 dan N2. Misalnya mulai dari karakter 4, kemudian 3, lalu kita coba balas huruf. Apakah rumusnya bisa berhasil digunakan? Nah, berhasil. Jadi di sini put ya, dari kata komputer, dia mengambilnya dari kata keempat, huruf keempat 1, 2, 3, 4, dan sampai kata ketiga dari kata komputer ini 1, 2, 3. Jadi put ya, jadi sampai di situ. Ini kalau kita rubah menjadi misalnya 3, 3, enter MPU. Nah, jadi ini MPU. Jadi saya ulangi, untuk kata tengah dia mengambil dari 3 karakter pertama dan 3 karakter selanjutnya. Ini kalau misalnya ini dirubah menjadi 4, maka input ya, jadi 4. Jadi ketiga 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kalau ini 3 empuh. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk kata tengah. Hal yang sama juga berlaku kalau misalnya kita menggunakan fungsi ini. Sama dengan nih, kita kurung, kita pilih ini Microsoft, kemudian titik koma 4, titik koma 6, balas huruf enter menjadi Microsoft ya. Jadi dia mulai dari kata keempat ambil 6 seperti itu ya. Jadi itu untuk fungsi mid.
Sedangkan untuk pembacaan tabel itu ada namanya fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini kita coba latihkan. Fungsi sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian kita buka kurung sel yang ini, terus kita coba enter. Nah, di sini hasilnya adalah tidak berhasil. Jadi you enter to few arguments. Jadi kita memilih terlalu banyak argumen untuk fungsi tersebut. Nah, kemudian jadi tabel J3 misalnya, kemudian koma ini, kemudian kita coba range lookup. Range lookupnya kita coba di sebelah ini, offset column. Kita lihat apakah berhasil. Nah, not value berarti ini masih salah ya, jadi ini masih salah. Nah, untuk fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini untuk pelajaran kita di SD ini belum terlalu banyak kita gunakan. Jadi kita kebanyakan itu menggunakan fungsi perhitungan dan fungsi-fungsi logika ya. Jadi seperti sum, kemudian ada average, mean, max dengan count. Itu yang banyak kita gunakan kalau pelajaran Microsoft Excel di tingkat SD ya. Jadi silakan kalian membuka materi kalian yang ada di halaman 41 sampai halaman 42 bagian yang kelima. Kalau kalian nanti bisa mempraktekkannya akan lebih baik, sehingga kalian bisa terbiasa menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam Microsoft Excel ini. Sampai jumpa di latihan selanjutnya.